Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi kita pada minggu ini kita akan membahas yang kemarin minggu lalu kita sudah masuk kepada 7 negara ya. Ini sudah sering kita bahas. Kemudian kita akan masuk kepada tema yang baru, yakni keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, apa saja yang menjadi syarat keunggulan? Indonesia adalah kita kenal sebagai negara kepulauan ya. Ini terdapat dibuktikan dengan nama lain atau julukan Indonesia sebagai Nusantara ya. Ini terdiri dari kata Nusa dan antara pulau. Jadi Indonesia terdiri dari atas pulau-pulau disebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulaunya yang ada yang besar, ada yang kecil, yang tersebar di wilayah Indonesia yang jumlahnya sampai mencapai ribuan. Pulau-pulau tersebut terletak di antara dua benua ya, ada benua-benua dan dua samudra seperti yang pernah kita lihat batas wilayah Indonesia. Kemudian begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di Indonesia ini yang membujur di garis khatulistiwa di tengah-tengah sehingga diibaratkan untayan Ratna Mutu Manikam atau Zamrud khatulistiwa. Ini kayaknya sudah bisa kita baca langsung. Oke, yang apa yang menjadi keunggulan Indonesia? Kita boleh lihat di sini. Kita tahu Indonesia adalah negara yang jumlah penduduknya sangat banyak, tapi di sini bagaimana jumlah penduduk Indonesia itu kita berada di posisi keempat ya setelah RRC, India dan Amerika Serikat. Kemudian dari jumlah penduduk yang besar ini memiliki potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ya tentunya ya dengan banyaknya penduduk, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya mensejahterakan bangsa ya. Jadi semakin ada juga penduduk ini juga adalah sebagai modal dasar untuk bagaimana bekerja dan melaksanakan bangunan untuk kesejahteraan bangsa tentunya ya. Kemudian memiliki keanekaragaman atau memiliki banyak keberagaman yang tidak didapatkan oleh negara lain ya. Di sini adalah bagaimana ada baik dari keanekaragaman dalam kehidupan sosial budaya ya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian dan sebagainya yang kita tahu Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Oke. Di sini kita bahas adalah perbedaan dan atau keberagaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai ya, namun justru merupakan potensi untuk dikembangkan ya, itu dirinya sebagai menjadi negara yang besar. Jadi negara kita ini adalah negara yang terdiri dari keberagaman yang sangat luar biasa, tapi bukan dengan keberagaman itu kita bercerai-berai, tapi malah menjadi suatu potensi yang menjadi kekayaan ya, ciri khas dalam bangsa Indonesia ini yang tidak didapatkan oleh negara lain. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan sehingga sekaligus terdapat perbedaan namun bukan perbedaan yang ditunjukkan tetapi justru persamaannya. Nah, di sini karena semangat persatuannya yang ingin menjadi negara kesatuan, ingin bersatu, ingin berkumpul dan bersaudara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, ini adalah menjadi suatu hal yang sama-sama ingin menjadi suatu negara yang satu. Jadi ingin tanpa memandang perbedaan. Jadi sinilah bagaimana kita sebagai Indonesia itu memandang persatuan dan kebersamaan itu menjadi hal utama dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam membangun wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara yang sering kita ketahui ya, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsip kita tetap satu pandangan, yakni memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan ya. Dalam persatuan ideologi kita juga sudah bahas tentang Pancasila, tentang undang-undang ataupun ekonomi sosial budaya lainnya yang tentunya dengan itu menyesuaikan dengan wawasan Nusantara. Jadi tidak boleh dalam ideologi politik ekonomi sosial tanpa lepas dari peran wawasan Nusantara, karena dengan adanya wawasan Nusantara ini kita menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang penuh dengan integrasi yang kuat ya. Oke, di sini semangat Sumpah Pemuda menjadi selalu merasuki jiwa kalbu bangsa ya tentunya. Indonesia dengan ini menjadi Sumpah Pemuda ini merasuki setiap jiwa kalbu ataupun hati setiap bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia ini menunjukkan bahwa kita ini sama-sama memahami satu wilayah negara tanah air, yaitu ini Indonesia ya. Ini kita sama-sama merasa sebangsa dan satu negara ya, serasa satu nasib, satu bahasa yang sama, ini bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Walaupun ada terdapat beberapa wilayah ini, tapi ini dia termasuk ke dalam sejarah Indonesia karena di dalam wilayah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesia adalah bukan dari mana daerahnya, tapi kita di sini ya kita bagaimana konsep kita memahami adalah bangsa Indonesia-nya itu sendiri, bukan daerahnya, tapi kita ini sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di daerah-daerah Indonesia yang memiliki keberagaman perbedaan pendapat, pandangan,
keberagaman yang lain, sehingga dengan keberagaman itu kita mau menjadi satu, ya ini menjadi suatu bangsa Indonesia namanya. Karena disitulah kita terdapat kekayaan-kekayaan yang mempersatukan kebangsaan kita dari banyak perbedaan. Kemudian memiliki tata krama atau keramah tamahan. Indonesia dikenal dengan tata krama dan keramah tamahannya. Mudah-mudahan nanti untuk ke depan lagi bisa kita tanamkan jiwa-jiwa ini terhadap negara-negara lain, sehingga negara lain yang datang sini bangga dan mau ini menjadi rujukan sebagai negara yang ramah ya. Dulunya seperti itu ya. Yang sekarang mungkin kita tahu bagaimana implementasinya yang kurang, mungkin tidak seperti argumentasi yang sekarang ini. Mungkin tapi kita harapkan nanti ke depannya sebagai kita bisa bagaimana meningkatkan ya. Ini salah satunya adalah dengan pendidikan. Oke, sejak dahulu Indonesia sangat terkenal dengan keramah tamahannya, itu yang tidak pernah dinilai kesopanannya, sehingga menarik bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia tentunya ya. Namun dengan akhir-akhir ini kesopanan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh segelintir manusia. Jadi tidak semuanya. Jadi mari kita perbaiki bangsa kita ini menjadi negara-negara yang ramah yang ini ya, sehingga menjadi negara-negara yang santun, negara-negara yang memberikan sikap positif terhadap bangsa lain, sehingga orang yang datang ke Indonesia itu bangga bahwa negara kita ini negara yang ramah. Negara yang arif, sopan, sehingga membuat orang ini mau berubah diri karena bangga dengan itu. Bangga dengan negara kita kalau kita berbuat demikian rupa. Kemudian letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu posisi silang ya di dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Karena kita di tengah-tengah, di bawah kita ada negara lain, di atas kita ada negara lain, di samping juga ada negara lain. Sehingga banyak kita ini sebagai batas wilayah silang, di mana negara-negara lain mudah untuk berinteraksi ya, ataupun bertransaksi melewati negara antar negara, sehingga Indonesia ini menjadi barang yang sangat negara yang sangat strategis dalam baik dalam berdagang maupun dalam politik yang lainnya. Oke, kemudian kita lihat di sini adalah keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi ya, tidak bisa dipungkir lagi. Misalnya pantai-pantai Indonesia, keberagaman flora dan faunanya seperti yang lain-lain ya, bisa lihat di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya yang ini ya, misalkan di Sumatera ada Danau Toba ataupun di daerah lain ya. Kemudian salah satu keajaiban dunia yang juga Indonesia, yaitu ada Candi Borobudur yang sedikit menarik wisatawan yang datang ke Indonesia. Tentunya dengan Candi Borobudur adalah suatu keajaiban dunia yang diakui oleh dunia ya. Selain itu Candi Borobudur Indonesia mempunyai keajaiban dunia lainnya, yaitu seperti Pulau Komodo dan lain-lain sebanyaknya yang banyak kekayaan-kekayaan yang tidak ini ya saya ditampilkan di sini, tapi sudah banyak kita tahu bagaimana kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa. Kemudian wilayahnya yang sangat luas sampai 5.193 km kubik ya. Ini bagaimana memiliki daratan seluas 2.027.087 ya kilometer, dan laut seluas 3 juta. Ini lebih luas lautnya ya. Kemudian tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Oke, kemudian faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa ini. Persatuan kesatuan suatu negara merupakan utama yang menentukan keberhasilan pembangunan jalankan. Ini kan adalah hal utama ya. Ini bagaimana kita menciptakan kesatuan dan persatuan dalam satu bangsa. Oke, begitu juga dengan negara kesatuan Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang ya. Tentunya Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan antara rakyat Indonesia. Kalau tidak ada kesatuan dan persatuan, maka pembangunan juga tidak bisa ataupun tidak mungkin berjalan dengan baik ya, tentunya di sini. Kemudian satu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik atau mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah. Ini juga jika ada konflik dan tidak ada persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia akan menciptakan suatu kerusuhan, sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik, dan Indonesia itu sendiri bisa menurun ya, bagaimana tingkat keamanan dan kedamaiannya dan kemerdekaannya juga bisa hilang kalau misalkan tidak ada persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa. Oke, kemudian ada 3 faktor yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yang tentunya kita kenal dengan semangat para pemuda pada zaman dulu ya, sebelum kita merdeka juga ini semangatnya yang para pemuda. Tapi di sini bagaimana kita mengenal namanya, mengingat kembali seperti Sumpah Pemuda, Pancasila sebagai ideologi kita, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini banyaknya perbedaan tapi tetap satu. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan lain dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia, perbedaan suku, agama, ras dan lainnya ya. Akhirnya nilai tempat persatuan. Dengan adanya nilai yang ada 3 faktor tersebut membuat persatuan dan kesatuan bangsa menjadi lebih
baik ya. Kemudian Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad tentunya ya seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah. Untuk apa? Untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan tersebut adalah kita yang sering kita kenal ada satu tanah air, kita sebagai Sumpah Pemuda, satu bangsa ya tahu ya kita walaupun terdapat ini, kemudian satu bahasa ya ini bahasa Indonesia, ikrar satu air, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui sebagai bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila dapat memperkukuh persatuan kesatuan negara Republik Indonesia ya. Itu karena nilai Pancasila ini bersifat umum ya, terbuka atau menyeluruh, bukan hanya untuk kepentingan suku tertentu. Artinya nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku saja, seperti pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tetapi nilai Pancasila berlaku menjadi pedoman hidup bagi rakyat Indonesia ya, tanpa memandang perbedaan suku, ras ya tentunya yang lebih umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki dan digunakan untuk semua unsur bangsa Indonesia. Oke, kemudian konsep Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Ini menanamkan bagaimana persatuan dari berbagai perbedaan yang ada. Kemudian faktor penghambat kesatuan Indonesia adalah kebinekaan tentunya, keberagaman pada masyarakat Indonesia ini juga bisa yang faktor yang bisa menjadi ini ya ke penghambat persatuan dan kesatuan. Kemudian geografis yang bagaimana keadaan Indonesia yang ini ya. Kemudian gejala etnoterisme, kemudian melemahnya nilai budaya bangsa dan pembangunan yang tidak merata ini juga yang terakhir ini yang menyebabkan banyak terjadi konflik di Indonesia sampai sekarang ya tentunya. Tapi sekarang pembangunan mulai merata di seluruh bangsa Indonesia. Nah, kemudian di sini kita harus bagaimana perilaku menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga kesatuan adalah merupakan salah satu kewajiban bagi setiap warga negara dan tentunya ya itu dimanapun ataupun di negara manapun pasti adalah menjaga keutuhan negara menjadi adalah hal utama yang harus diutamakan ya sebagai kewajiban sebagai bangsa ataupun penduduk dalam suatu negara ini. Kemudian sejak awal kemerdekaan para tokoh Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup ya bagi masyarakat Indonesia tentunya para pendirinya menginginkan masyarakat Indonesia harus berketuhanan, berkomunikasi, mempunyai jiwa persatuan demokratis, menjunjung tinggi musyawarah, mencapai mufakat dalam keadilan. Jadi nilai Pancasila ini juga dari nilai-nilai ini adalah ditanamkan dalam Pancasila. Dengan mengamalkan nilai Pancasila maka bangsa Indonesia akan bersatu dan terhindar dari berbagai pertentangan dalam perselisihan. Oke. Di pertemuan terakhir adalah di sini adalah nilai Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya menjaga keutuhan negara. Kemudian nilai Pancasila dapat kita amalkan dengan cara hidup rukun antar sesama. Ini nilai harus kita tanamkan dalam kehidupan bernegara. Ini terdapat dalam nilai Pancasila. Kemudian kerukunan. Ini merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan negara. Ini rukun tetangga, rukun terhadap negara lain, dengan rukun terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi bagaimana menciptakan suatu kesatuan yang kuat ya. Kemudian sikap tersebut dapat ditampilkan dalam kehidupan sehari di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Sehingga dengan kita berbuat baik dengan yang lainnya, berperilaku yang baik, sikap-sikap yang sopan terhadap guru, hormat dan lain-lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa kita ini sebagai seorang rakyat ataupun penduduk Indonesia, sebagai insan baik di mata Sang Maha Pencipta dan juga baik pada dalam suatu negara. Maka inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.